disebut dengan cinta. Pada pandangan pertama luar biasa beliau melihat Fatimah. Begitupun Fatimah melihat Sayyidina Ali, tapi tidak berani mengungkapkan. Sayyidina Ali dipandang kuat-kuat. Kenapa? Rasanya mungkin enggak ya, saya jadi bantunya seorang manusia mulia bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok rasanya mengongso amat Sayyidina Ali, orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi dia adalah seorang sahabat mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika cintanya sedang menggebu-gebu, ada sebuah lagu yang judulnya bagaikan petir di siang hari. Apa yang terjadi ketika seorang sahabat mulia Umar bin Khattab bermaksud untuk meminang Sayyidatul Fatimah putri Rasulullah, terdengar di telinga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Subhanallah, seorang laki-laki tangguh gagah perkasa bernama Sayyidina Umar bin Khattab berminat meminang Sayyidatul Fatimah. Rasanya hancur remuk Sayyidina Ali saat itu merasakan. Kenapa? Kalau dibandingkan Umar adalah seorang yang gagah perkasa, disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Beliau orang yang tangguh pimpinan perang. Kalau beliau menjadi putrinya, menantunya Rasulullah, sungguh sangat pantas. Apalah hendak dikata saya, kata Sayyidina Ali. Akhirnya waktunya sampai, diiring Umar bin Khattab oleh para sahabat, termasuk Sayyidina Ali ada di dalamnya, menuju rumah Rasulullah. Apa maksudnya? Meminang putri Rasulullah Sayyidatul Fatimah. Sampai di rumah Rasulullah ketika Umar bin Khattab mengucap salam, assalamu alayka ya habibana, assalamu alayka ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau utarakan permasalahan keinginan yang menjadi menantu. Rasul mengucapkan, wahai Umar, engkau lebih pantas menjadi ayah dari anakku. Penolakan halus dari Rasulullah. Apakah Umar saat itu kecewa? Tidak. Bahkan Rasulullah bangga. Kenapa? Karena beliau dianggap ayah daripada Fatimah. Berarti beliau adalah saudara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gugur Umar menjadi menantu Rasulullah, Bapak dan Ibu. Akhirnya yang kedua, Utsman bin Affan, seorang sahabat yang kaya raya dengan harta yang banyak, dermawan, gagah, tampan. Beliau pun bermaksud untuk meminang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian singkat cerita meminang, jawaban Rasulullah sama, ya Utsman, engkau lebih pantas jadi ayah dari anakku Fatimah. Ditolak juga. Singkat cerita akhirnya Abu Bakar, Umar, Utsman mendatangi rumah Ali. Dibujuknya Ali, wahai Ali, segeralah. Kira-kira kalau kayak bahasa kitanya gini, Bu, segeralah kau lamar Fatimah sebelum Fatimah itu direbut oleh pendekar berwatak jahat. Dibujuk Sayyidina Ali, kemudian dihantar singkat cerita kepada rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali berucap, assalamu alayka ya habibana, assalamu alayka ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah, Bapak dan Ibu? Rasul menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh, ahlan wa sahlan ya Ali. Beda dengan yang lain. Beliau mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Ali, engkau adalah yang aku tunggu-tunggu untuk menjadikan menantu putriku Sayyidatul Fatimah. Inilah yang dikatakan rahmat dari Allah, Bapak dan Ibu. Maka nanti berdua, Maya adalah rahmat daripada Wahid. Wahid adalah rahmat daripada Maya. Pertanyaannya, apa sih itu rahmat? Mohon maaf Pak, seorang ulama besar, mantan rektor Universitas Al-Azhar Kairo, beliau mendefinisikan rahmat itu adalah bahan baku. Rahmat itu sesuatu yang Allah karuniakan yang harus diolah. Kalau kau pandai mengolah akan jadi nikmat, kalau kau tidak pandai mengolah akan jadi laknat. Hati-hati.
Ya Bu, suami ibu rahmat apa nikmat Bu? Bingung jawabnya ya Bu. Istri bapak rahmat apa nikmat Pak? Nikmat. Istri adalah rahmat dari Allah. Kalau bisa mengolah rahmat akan jadi nikmat, tidak bisa mengolah rahmat akan jadi laknat. Demikian juga suami. Suami adalah rahmat dari Allah untuk seorang istri. Kalau bisa mengolahnya akan jadi nikmat, tidak bisa mengolahnya akan jadi laknat. Maka Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintala." Segala yang ada sekelilingmu adalah rahmat dari Allah. Istrimu rahmat dari Allah, anakmu rahmat dari Allah, tetanggamu rahmat dari Allah. Maka olah dengan baik. Ketika kau bisa mengolah dengan baik akan jadi nikmat, tapi kalau kau tidak bisa mengolah dengan baik akan jadi laknat. Setelah akad nikah singkatnya, diajaklah putra putri tercintanya setelah akad nikah diiring oleh Rasulullah masuk ke dalam kamar. Ketika berada di kamar, apa kata Rasulullah? Anakku, setiap rumah tangga berharap keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, tentram, sejuk, damai, yang pasti di dalamnya ada kebahagiaan. Maka kunci bahagia itu, perhatikan Bapak dan Ibu, kunci bahagia itu anakku wahid dan maya ada 3 kata Rasulullah. Ini nasihat Rasulullah kepada putrinya Sayyidatul Fatimah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan ini berlaku untuk pertama kata Rasulullah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu kalau di dalamnya ada mahabbatul ubudiyah. Apa Bu? Yang pertama, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu ananda wahid dan maya ketika di dalamnya ada mahabbatul ubudiyah. Ada orang yang cinta kepada ibadah kepada Allah. Maka harus kau ketahui, wahai anakku wahid, maya istrimu bukan pimpinanmu. Jadi jangan letakkan dia di depanmu. Dia juga bukan bawahanmu. Jangan kau letakkan dia di belakangmu. Dia bukan budakmu. Jangan kau letakkan di bawahmu. Maya sebagai seorang istri, beliau adalah seorang bidadari syarga yang harus kau letakkan di sisimu. Dimanapun kau berada, seorang istri berada di samping. Maka perhatikan Bapak dan Ibu, seorang suami bisa sukses karena seorang istri yang berada di samping. Seorang suami bisa menjadi sukses kehidupannya karena ada istri yang mendampingi hidupnya, yang berada di sisi. Kita perhatikan Bapak dan Ibu, mohon maaf ini, banyak para pejabat-pejabat gagal ketika istrinya hilang, hancur kehidupannya. Ini satu bukti bahwa istri adalah 90% itu menjadikanmu itu bahagia dunia akhirat. Olah dengan baik. Maka nasihat saya Bapak dan Ibu, khususnya Ibu juga Bapak, walaupun usianya sudah usia seperti ini, jangan berharap ya wahid maya itu cinta kepadamu. Jangan terlalu ngarep deh. Ya. Maya, jangan kau berharap Mas Wahid itu cinta kepadamu. Jangan berharap seorang suami mencintai istrinya. Jangan berharap suami ibu itu sayang dengan ibu. Jangan berharap Pak istri bapak sayang dengan bapak atau cinta dengan bapak sebelum dia cinta dengan Allahnya dan cinta dengan Rasul. Ini artinya dia, Mas baik. Kalau kau ingin dicintai oleh istrimu, perintahkan istrimu untuk mencintai Allah. Kalau kau ingin suami mencintaimu, adindaku maya, anakku maya, maka harapkan suamimu, dukung, mohon kepada suami untuk mencintai Allah. Kalau
Kalau suami sudah mencintai Allah, istri sudah mencintai Allah, pasti dia akan sayang kepada pasangan hidupnya. Indahkan ini. Kalau suami ibu sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka pasti, saya pastikan dia akan mencintai istri, akan mencintai ibu, termasuk begitu juga Pak. Maka mari kita renungkan sekarang, suami saya sudah cinta Allah atau belum? Inilah kemudian dalam kehidupan kita ada mahabbatul ubudiyah. Ingatkan ya Beb, Pak, Mas, Kanda, ini sudah azan, sholat dulu yuk. Bangun, kita ingatkan salatnya, kita ajak dia untuk tahajud bersama. Ini yang dikatakan mahabbatul ubudiyah. Kalau kau ingin rumah tanggamu bahagia, mawaddah warahmah, menuju sakinah, maka yang pertama ada ibadah dalam rumah tangga. Ingat, tanamkan ibadah. Rumah yang di dalamnya tidak ada yang salat, maka rumah itu akan terasa gersang, hidupnya akan hampa. Tidak ada harta pun, tidak ada materi pun, kalau di dalamnya orang itu orang yang taat ibadah, akan terasa tentram, tenang, dan sangat. Ini nasihat Rasulullah yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu kalau di dalamnya ada mahabbatul amaliyah, orang yang saling menunjukkan fastabiqul khairat, kebaikan dan kebaikannya, orang yang selalu menunjukkan kelebihan-kelebihannya, kekurangannya, saling menutupi. Ini yang dikatakan mahabbatul amaliyah. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya Pak Bu ya. Maka kita kudu ikhlas Pak. Saya ingat betul ceramahnya Ustaz Anugrah Cahyadi. Saya pikir-pikir benar. Saya harus jujur terus terang Pak. Mohon maaf saya bilang dengan Bapak ini. Saya harus jujur terus terang. Kalau sebetulnya tugas seorang istri itu bukan masak Pak. Setuju gak Bu? Tugas istri itu bukan masak ya Bu ya. Istri itu tugasnya bukan masak Pak Toparno. Istri itu tugasnya bukan bikin kopi. Istri itu tugasnya bukan nyuci. Setuju Bu? Seneng dong Bu. Wahid, tugas istrimu nanti enggak masakin kamu. Tugas istrimu nanti tidak untuk gosokin bajumu. Tugas istrimu nanti bukan bikinin kopimu. Tugas istrimu nanti bukan nyuciin bajumu. Iya Bu? Senang kan Bu? Saya ulang lagi Pak, kita harus legowo ikhlas Pak. Ternyata selama ini kita salah Pak. Tugas istri kita ini bukan masak Pak. Tugas istri kita ini, tugas mereka itu bukan nyuci piring, bukan nyuci baju. Tugas mereka itu bukan mencuci pakaian kita. Bukan, tugas ibu bukan itu ya Bu ya. Setuju Bu? Karena tugas orang istri itu cuma dua Bu. Tugas istri cuma dua. Pertama, tugas seorang istri itu dia taat kepada Allahnya. Mentaati Allah itu tugas seorang istri. Syurga tempat seorang istri kalau dia taat kepada Allah. Yang kedua, tugas seorang istri itu taat dengan suaminya. Kalau kata suami nyuci, nyuci. Kalau kata suami masak, masak. Mau dapat surga enggak? Saya bilang tadi surga anak di bawah telapak kaki, surga seorang istri di pundak suaminya. Kalau ngebantah suami, neraka tempat. Masakan. Kata suami masak, masak. Kalau enggak, dosa. Bikin kopi, siap. Nyuci. Kalau suami merintah, taat ya Bu. Nah, tugas seorang istri cuma itu dua Bu. Jadi walaupun tugas ibu bukan nyuci masak, tapi taat dengan suami. Kalau suami merintah, nyuci ya nyuci. Suami merintah masak ya masak.
Suami itu gosok, ya gosok. Inilah tugas seorang istri. Ini yang dikatakan mahabbatul amaliyah, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada seorang yang dikatakan bidadari syurga, ada seorang yang dikatakan istri salihah. Bedakan Bu ya, istri salihah dengan bidadari syurga. Apa Bu? Jangan ngeliatin tukang kipas. Bedakan istri salihah dengan bidadari syurga. Kalau istri salihah itu Bu, pertama kalau dia dipandang oleh suaminya, dia menyejukkan matanya. Itu yang pertama Bu, kalau suami memandang, menyejukkan matanya. Ya Allah, indahnya istri saya, cantiknya istri saya. Yang kedua, kalau diperintah dia mentaatinya. Yang ketiga, kalau dia diberikan amanah, dijaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Rumah dijaga, jangan nerima siapapun kecuali kasih sayang dari suaminya. Ini istri yang salihah Bu. Tapi ada wanita yang disebut istri salihah, di atas salihah itu bidadari surga. Kalau hanya sekedar cantik, mungkin suami memandangnya sejuk luar biasa, salihah istri saya. Kalau hanya sekadar mentaati suaminya karena perintahnya, jelas itu perintahnya, wajibnya. Kalau menjaga amanah itu wajib. Tapi ada yang disebut dengan bidadari surga. Siapa dia? Cantikkan mulai dari hari ini Bu ya. Ketika ibu pulang, suami ibu belum makan, lalu ibu ambilkan piringnya, mau makan sekarang Beb? Mau makan sekarang Pak? Iya, ambilkan nasinya, walaupun ada di atas meja, diambilkan, taruh di situ. Papa mau ikan apa Pak? Yang ini, yang ini, yang ini kata sudah ambilkan. Lalu siapkan minumnya. Ibu sudah makan, sudah kata ibu. Walaupun ibu sudah makan, duduklah ibu nungguin suami itu makan sampai habis. Setelah makan minum Pak, ini loh yang disebut dengan bidadari syurga. Kayak gitu nggak Ibu? Kalau lihat wajahnya kayaknya enggak deh. Makanya wanita-wanita di Gunung Mas ini belum bisa disebut dengan bidadari syurga. Kalau salihahnya deket-deket lah. Saya ulang lagi sampai jam berapa Bu? Ini sudah jam 10:30. Kita lanjutkan. Ada seorang wanita dijamin syurga tanpa hisab. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya Sayyidatul Fatimah, ya Fatimah, kamu tahu enggak? Ada seorang wanita yang dijamin syurga tanpa hisab. Wanita ini dijamin masuk surga nggak pakai ditanya, tetapi tidak disebutkan di sana bahwa wanita itu adalah ibu-ibu yang ada di Gubuk Mas. Seorang wanita dijamin masuk surga tanpa hisab. Fatimah kemudian merasa kok iri ya. Saat itu Fatimah belum dikatakan jaminan surga. Kenapa ada seorang wanita yang dijamin surga? Akhirnya Fatimah ini keesokan harinya dia pamit kepada ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW, kepada suami tercinta Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berangkat keesokannya ke rumah si wanita salihah, wanita yang dijamin surga tadi. Sampai di rumah wanita surga tadi Bu, dia melihat lagi nyapu nih si wanita yang dikatakan dijamin surga tanpa hisab tadi. Ketika Fatimah berujar salam, assalamualaikum, betapa kagetnya dia. Sayyidatul Fatimah, putri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, memiliki maqam tinggi. Dipeluknya Fatimah, gerangan apa yang membuat engkau kemari? Wahai Fatimah, kata si Fulanah tadi. Lalu kemudian saya kesini cuma mau silaturahmi, padahal Fatimah pengen tahu apa sih kelebihannya.
Pertama, kata Fatimah, izinkan saya beberapa jam bersamamu. Saya akan ikut kemana kau jalan, kau pergi. Bingung wanita tadi, ada apa ya Fatimah? Pokoknya izinkan. Iya. Nyapunya itu bersihan Fatimah kalau nyapu. Kalau kemudian dandannya, rapinya, cantiknya, rapi Fatimah, cantik Fatimah. Terus masaknya, begitu dia ke dapur lihat masakan, begitu dimakan, enak masakan Fatimah. Lalu lebihnya apa sih wanita ini? Bertanya Fatimah kepada Fulanah tadi, ayah dibaca di surga tadi, ya Fulanah, apa sih yang kau lakukan dari mulai kau mau tidur sampai kau tidur lagi dalam 24 jam? Apa yang kamu lakukan? Saya pengen tahu, tolong cerita deh. Dengan jujur dan detail. Akhirnya Fulanah tadi bercerita, oh gitu ya Fatimah, saya akan ceritakan kebiasaan saya. Pertama, saya belum bisa tidur kalau suami saya belum tidur. Ibu gitu enggak? Bu, saya tanya lagi kalau gitu Bu, ibu biasa masuk surga enggak? Bu, ibu mau masuk surga enggak? Kalau yang diam aja berarti pengen masuk neraka. Ibu mau masuk surga enggak? Bisa masuk surga enggak? Nggak mungkin. Itu ujiannya yang pertama. Saya belum bisa tidur kalau suami saya belum tidur. Saya tanya, ibu gitu enggak? Lalu kemudian kalau suaminya soal kopi bola mulainya setengah 12 malam. Kira-kira istrinya mau melek sampai pagi enggak? Nah inilah istri-istri sekarang. Pokoknya saya bilang nggak mungkin. Ada caranya Bu. Ketika suami itu mau berangkat, saya mau ngasih yasinan ya malam Jumat. Seorang istri bilang, iya Beb, iya Pak, silakan kalau mau yasinan. Tapi saya tadi saya emang capek, kalau Bapak pulang saya udah tidur, maafin saya pamit izin ya. Oh, kata suaminya. Itu baru baik namanya. Ini enggak, suaminya bilang saya mau yasinan. Las. Berangkat yasinan, pulang yasinan, istrinya ngiler di depan TV. Yang pertama, kata si Fulana, saya belum bisa tidur kalau suami saya belum tidur. Berarti kan istrinya pamit kalau mau tidur. Yang kedua, saya kok bangun lebih dahulu daripada suami saya. Kalau ini saya yakin ibu-ibu pasti. Ya Bu, jangan menanggung. Ke dapur mempersiapkan sarapan segala macam air, lalu kemudian azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian istri membangunkan suaminya. Bagaimana cara membangunkannya? Tiup dulu telinganya. Jangan ngebanguninnya pakai kaki. Bangunin suaminya. Ya, dengan hati-hati. Sudah azan tuh, salatlah di masjid. Udah azan, bangunkan suaminya. Nah kebetulan suaminya bangun, wudhu, menuju ke masjid. Subhanallah, istri inilah yang baik. Ingatkan sholatnya. Berubah ya Bu ya. Pulang dari masjid, suami kemudian baca Quran, baca Quran, disimak bareng-bareng. Setelah itu suami biasanya mau berangkat pagi nih, mau mandi, siapin handuknya ini Pak, kalau mau mandi handuknya. Ibu gitu enggak? Bu? Enggak? Lalu suami mandi. Begitu saat suaminya mandi, seorang istri yang salihah, seorang istri yang baik, dia sudah mempersiapkan baju gantinya. Kalau ini PNS biasanya senang coklat kaki, sudah disiapkan. Kalau ini pekerja, siapkan pakaian kerjanya. Ketika dia mandi, ibu sudah menyiapkan baju gantinya. Ibu gitu enggak? Alhamdulillah. Siap berubah Bu. Inilah ahli syurga ya Bu ya. Hidup kita singkat Bu, siapa tahu besok mati cari ridho suami. Ibu-ibu yang saya muliakan, suami kemudian sudah sarapan, sudah berganti pakaian, mau keluar berangkat ke kantor.
cium tangannya Maya suamimu. Kau bekerja bareng-bareng jadi perawat kan? Ketika mau berangkat, walaupun bareng-bareng satu motor, cium tangan dari rumah, cium kening dari rumah, daripada cium di jalan kelihatan orang. Cium tangannya, cium keningnya. Subhanallah, dalam Bidayatul Mujtahid disebutkan kalau ada seorang istri mencium tangan suaminya karena ridho, karena ikhlasnya, karena taatnya, dan suaminya ridho, maka yang namanya wanita itu diharamkan tubuhnya terjilat api neraka. Subhanallah, mencium suami itu, mencium tangan suami itu berkah, itu sudah itu gitu nggak Bu? Alhamdulillah. Singkat, saya singkat Pak. Biasanya suami jam 3 pulang. Suami biasanya jam 3, jam 4 pulang sampai di rumah. Seorang istri, suaminya itu kalau mau pulang setengah jam lagi sudah rapi dandan Bu. Untuk siapa Bu? Ambil gede. Jujur aja Pak ya, istri-istri kita ini Pak kalau cantik karena mau pengajian Pak. Ya Pak, kalau mau kondangan, ya Pak. Saya kalau mau cerita panjang, subhanallah, karena saya ini kepala KUA. Saya sering bertanya itu. Saya pernah ngurusi orang mau pegatan, laki-laki umurnya 70 tahun, yang perempuan umurnya 65 tahun. Dia ke kantor, satu ngadep ke barat, satu ngadep ke timur. Saya tanya, Mbak Kakung, wonten nopo Mbak? Kata si suaminya, kata Mbak Kakung, wih, Mbak Setri mau wih. Mbak Setri wonten apa Mbak? Wih, Mbak Kakung mau wih. Ini nyata Bu, saya ingat betul tahun 2003. Di Pringadi itu belum ada, sebagian ada yang nggak pakai kompor gas, kompornya pakai tiup tungku. Jadi begitu ngobrol, saya bilang Mbak Putri, diam jangan ngomong ya. Bilang Mbak Kakung yang cerita, dia cerita, Pak kemarin istri saya itu pengajian Bu Ayu Nepal, pakai seragam muslimat, pamitan, tapi dia nggak mau cium tangan karena masih punya wudhu. Paginya berangkat, pulang dari sana, kok ya dandan lagi. Saya tanya, mau kemana? Mau nyumbang. Masih punya wudhu? Enggak. Kalau gitu salaman? Enggak. Kenapa? Aku wis pedakan. Padahal suaminya sudah gergetan gitu loh mau ngeliatnya. Kenapa gergetan? Saya bilang Mbak Kakung, wanita Pak. Cantiknya istri saya itu. Saya pikir umurnya dia udah 70 tahun, cantiknya kayak mana. Tapi versi si Mbak Kakung nggak masalah. Ya sudahlah, kata si Mbak Kakung. Kalau memang nggak boleh itu nanti malamnya, nanti malam mau apa coba? Nanti malam janji, jam berapa? Jam 09.00. Jam 09.00 maksudnya Bu, itu ada pertemuan di atas ranjang. Ini jujur saya katakan maaf, ini tidaklah menurut kalian. Singkat cerita maghrib berdandan, tapi kemudian dia cuma mohon maaf ini kalau di sana banyak orang perempuan itu cuma pakai kain, kemudian pakai kutak kain, namanya kembetnya. Betul Bu? Jelalah satu ininya putus, satu tali kembangnya putus, disambung sama peniti. Kerjaannya di dapur niupin tungku, masak gitu loh. Isya ditunggu Isya, habis sholat Isya bareng gitu lagi niup. Hampir jam 9 kurang. Jam 9 kurang 20. Kata Mbak Putri. Mbak Kakung bilang jam 09.00 kurang 10. Ini Mbak Putrinya itu sudah dipanggil sama Mbak Kakung jam 9. Begitu Mbak Putri meninggalkan pekerjaannya di dapur Bu, begitu masuk apa kata Mbak Kakung? Aku hampir semaput Pak. Loh kok bisa kayak gitu? Tadi waktu kondangan Wayu Nekol, seragamnya bagus, datnya tebal, ini begitu masuk ke kamar udah pakai kemben doang, pakai kain, mukanya cemang-cemong habis niup tungku, rambutnya nggak disisir putih terurai. Dia bingung, ini istri saya apa kuntilanak? Itu kan lebih tidak cantik untuk suaminya. Akhirnya nggak apa-apa daripada mubazir. Nah inilah kakek-kakek dan nenek-nenek kalau tidur sudah satu ranjang, satu ngadep ke barat, satu ngadep ke timur. Laki-laki itu mohon
sini sudah di atas 70 juga, tangannya masih beratilan. Begitu ngadep ke sana, tangannya sudah mulai ngebelai nih Pak. Begitu ngebelai, rupanya peniti kembangnya terbuka. Akhirnya tangannya kecucuk peniti. Simbah kamu. Dipukul Mbak Putri ini karena dia itu refleks, gak sengaja saking kaget dipukul Mbak Putri. Wah, Mbak Putrinya ngamuk, berantem jam 9 malam, berantem suami istri. Besoknya mau pegatan ke KUA gara-gara hutang disambung peniti. Bayangkan seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, maka seorang istri cantik untuk suaminya, seorang istri cantik untuk suaminya. Begitu suami pulang, sambut dia dengan senyuman, sambut dengan wajah yang indah, dengan pakaian yang rapi, cium tangannya, bahagiakan hatinya. Mungkin saja dalam pekerjaannya dia sedang dalam kondisi galau, banyak masalah. Ketika dia pulang, sambut dengan segelas air putih, dengan senyuman yang indah, hilang semua persoalan. Yang ada hanya bahagia. Inilah wanita syar'i. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang ketiga, sakinah mawaddah warahmah itu. Yang ketiga, di dalamnya ada mahabbatus syar'iyyah, yang bisa menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Laki-laki jadi imam, perempuan istri itu jadi makmum. Seorang suami jadi imam, jadi imam. Artinya jadi pimpinan, seorang istri jadi makmumnya yang dipimpin. Jangan terbolak-balik. Suaminya masak, ngegosok, nyuci, istrinya pegang HP, cetak terus. Akhir zaman. Mahabbah syar'iyyah itu tidak begitu. Seorang suami akan menjadi imam. Kata istri, kata suaminya, letakkan HP, mau salat asar, tinggalkan. Ketika suaminya berkata, ayo tinggalkan pekerjaanmu, kita berwudu, salat berjamaah. Allah indahnya seorang imam laki-laki, Mas Wahid ya, jadilah imam yang baik. Tempatkan posisimu dengan sebaik-baiknya, karena kau punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu imam, setiap imam akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Jadilah imam yang baik ya. Ajak istri menuju surga, gandeng suami ibu menuju surga. Maka insya Allah rumah tangga ibu akan bahagia, mawaddah warahmah, menuju sakinah. Ananda wahid, ananda maya. Jadikan ibadah dalam rumah tanggamu dengan baik. Belajar, terus belajar ya. Quran kau tanamkan di dalam dirimu. Bu, kiamat kita ini tinggal 40 hari lagi, Bu. Ya Pak, kita ini kiamat tinggal 40 hari lagi Pak. Gejala zaman sekarang sudah luar biasa. Ini lagi mulai gempur-gempuran Israel dengan Iran, kemarin Palestina, sekarang Palestina pun masih bergolak. Itu tanda zaman. Seorang anak sudah banyak ngebantah sama orang tuanya, tanda zaman. Istri saya sudah banyak ngebantah sama suaminya, tanda zaman. Oh, kita sudah lagi penghujung akhir kiamat. Saya katakan tinggal 40 hari lagi. Setuju Bu? Nggak jawab kan? Nanti pulang dari sini itu penceramah itu tadi punya aliran sesat. Tetapi Anda kau berdua, selama kau melihat istrimu berbakti kepada, maka insya Allah kiamat akan diundur 40 hari lagi. Selama seorang istri taat kepada suaminya, nurut patuh kepada suaminya, maka kiamat akan diundur 40 hari lagi. Selama seorang istri masih cantik di hadapan suaminya, kiamat akan diundur 40 hari. Terus akan seperti itu. Dan bukan tidak mungkin seorang istri akan tidak berdaya kepada suami. Na'udzubillah. Terakhir, Mas Wahid, Maya, saya ingin sampaikan sesuatu. Kalaulah langit sudah mendung hitam, jangan halang-halangi hujan untuk turun. Kalaulah angin telah bertiup dengan kencang, jangan kau halangi daun-daun akan jatuh berguguran. Kalau di antara kalian berdua ada senyum yang indah, ada niat untuk berbagi hati dan cinta kasih, jangan halangi kalian berdua untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Wallahu a'lam bishawab. Lebih dari kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.